Bisa adanya. Al-Fatihah. Ayat 270 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi ya man ishrah li sadri wa yassir amri warzuqni qawlan qawi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Qala Allah ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimin min ansar. Ila akhir ayat. Allah berfirman yang ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin, wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apa-apa yang kamu nafkahkan daripada nafkah, ay addaitum min zakatin aw sadaqatin, apa yang kamu tunaikan daripada zakat atau sedekah. Jadi apa-apa yang kamu tunaikan ini, yang kamu berikan, yang kamu tunaikan daripada zakat ataupun sedekah, apa kata Allah? Au nazartum min nazrin, atau apa yang kamu nazarkan ini daripada nazar, fawafaitum bih, maka kamu pun menyempurnakan dengannya. Fa innallaha ya'lamu, maka Allah, bahasanya Allah Ta'ala mengetahui akan dia. Ya'lamu, ia mengetahui akan dia. Maksud mengetahui apa? Fayujazikum alaih, maka Allah membalas akan kamu atasnya. Wa ma lizzalimina ay biman izzakati awin nazri aw biwaqtil infaqi fi ghairi mahalihi min ma'asillah min ansarin ay mani'ina lahum. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Wa ma lizzalimina, dan tidak ada bagi orang-orang zalim min ansar, daripada penolong. Mani'ina lahum, yang dapat melindungi bagi mereka min azabih, daripada azabnya. Siapa orang yang zalim di sini? Wa ma lizzalimin, inilah. Orang zalim di sini apa? Biman izzakati, yaitu dengan yang di ayat ini maksudnya. Biman izzakati, dengan mencegah zakat, awin nazri, atau nazar. Artinya dia nazar tidak menunaikan nazarnya. Jadi dia tidak menunaikan daripada nazarnya. Au biwatil infaki, atau dia meletakkan, menafkahkan harta fi ghairi mahalihi, pada selain tempatnya, min ma'asillahi, daripada maksiat kepada Allah, atau dia justru memberikan harta, memelanjakan harta tidak sesuai pada tempatnya, atau bahkan dia menunaikan zakat tapi dia menunaikannya tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, misalnya memberikannya kepada yang tidak berhak, misalnya tuh. Nah, maka mereka orang-orang zalim tersebut min la wa ma lizzalimin min ansar, tidak ada bagi mereka orang-orang zalim min ansar, daripada penolong, yakni yang dapat melindungi mereka daripada azabnya. Ini berat, jadi ini jadi rambu-rambu bagi kita, jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat karena sudah dikeluarkan zakat, atau kalau memang kita keluarkan harus betul-betul sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nazar, kalau kita punya nazar, tunaikan nazar. Makanya ajar guru kami itu kalau ingin nazar, tidak usah berat-berat, karena kalau berat-berat itu berat nanti juga anak melaksanakannya itu, yang ringan-ringan. Nazar itu yang sekira kita dapat menunaikan. Misalnya contoh, kalau misalnya anak saya diterima di universitas ini, saya akan baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kan mudah aja 3 kali. Tapi kalau begini, kalau nanti anak saya diterima di universitas ini, saya akan baca surat Al-Ikhlas 100.000 kali. Itu berat, 100.000 kali. Padahal sama aja poinnya lah. Ya bernazar itu lah. Cuma yang satu membaca 3 kali surat Ikhlas, satu 100.000. Padahal poinnya sama aja tuh ya nazar. Cuma tadi yang kedua 100.000 kali, berat nanti menunaikan. Maka nazar harus itu. Jadi yang ringan-ringan aja kalau ingin bernazar. In tubdu ay tuzhiru as-sadaqati ay an-nawafili
fa ni'mahi ay ni'ma syai'an ibda'uha. Jika kamu menampakkan sedekah, yakni sedekah an-nawafil yang sunnah-sunnah. Jadi sedekah sunnah maksudnya. Nah, kalau sedekah sunnah itu kepada orang kaya tidak masalah, sahaja diberikan. Yasihu i'tauha lil aghniya. Yasihu i'tauha lil aghniya. Sah memberikannya kepada orang kaya kalau sedekah sunnah, tidak masalah. Karena kalau zakat kan tidak bisa diberikan pada orang kaya karena ada aturannya 8 asnaf aja. Tapi kalau sedekah sunnah bebas diberikan kepada siapapun, masuk kepada orang kaya. Fa ni'mahi, maka itu baik. Ni'ma syai'an ibdauha, itu sebaik-baik sesuatu ibdauha menampakkannya. Jadi dinampakkan itu lebih bagus lagi supaya memberikan memberikan tentunya pelajaran kepada yang lain. Supaya orang lain itu dapat mengikuti, apalagi tokoh misalnya. Ya, tapi tentunya hati tetap dipelihara. Dijaga maksudnya. Harus tetap ikhlas kepada Allah SWT. Karena selalu doa itu wazayyinna bil ikhlas. Wazayyinna bil ikhlas. Hiasilah kami Allah dengan keikhlasan. Wa in tukhfuha ay tusirruha, dan apabila kamu sembunyikan, merahasiakannya, wa tu'tuhal fuqara fa khairul lakum, dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir, bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu min ibdaiha, daripada menampakkannya. Wa itaiha al-aghniya, dan memberikannya al-aghniya kepada orang kaya. Nah, cuma kalau kita sembunyikan itu tentu lebih baik. Nah, kalau untuk sedekah sunnah lah, kalau sedekah wajib kayak zakat ya bagusnya dinampakkan. Di sini disebutkan, kata beliau di sini disebutkan, amma sedekatul fardi, adapun sedekah fardu yaitu kayak semacam zakat, amma sedekatul fardi fal afdalu izharuha, maka paling afdal itu adalah menampakkannya. Liyuqtada bihi, supaya diikuti dengannya, wali Allah yuttahamu, dan supaya wali Allah yuttahama, dan supaya tidak disangka buruk, tidak disangka jahat nanti. Kalau kita tidak menampakkannya, nanti malah ada sangkaan bahwa kita termasuk yang tidak mengeluarkan zakat padahal sudah mengeluarkan zakat. Ini ngaran juga manusia, macam-macam sangkaan. Nah, karena itulah kalau untuk yang wajib ini apa didampakkan sedekah. Kalau sedekah sunnah kan tidak masalah. Tapi kalau yang wajib itu nanti jadi sangkaan, ini kada berzakat. Kada padahal sugih dan kada berzakat apa ya? Rahasiaan zakat. Nah, itu bagus dinampakkan, afdalnya dinampakkan di sini. Wa itawaha al-fuqara muta'ayyanun. Nah, memberikannya kepada orang fakir itu muta'ayyanun. Itu sudah ditentukan, sudah ditentukan. Karena untuk sedekah wajib itu kan kepada orang fakir ya. Dan 8 asnaf yang lain tentunya. Yang berbeda tadi sedekah sunnah, maka kepada orang kaya pun tidak jadi masalah. Wa yukaffiru bil ya'i wan nun majzuman bil atfi ala mahallin bahwa wa marfu'an alal istinaf. Ada yang baca yukaffir ya. Wa in tukhfuha tu'tul fuqara fa khairul lakum yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Bacanya dengan ya dan nun itu majzuman, itu dijazamkan bil atfi dengan ma'atafkan ala mahal, atas mahal bahwa, maka bahwa ya. Dan fahuwa khairul lakum tadi, fahuwa khairul lakum yukaffir ankum min sayyi'atikum. Jadi diatopkan atas mahal fahuwa. Wa marfu'an, dan kalau dibaca marfu'an alal istinaf, itu berarti ada kalimat baru. Kalau dibaca kaffiru ankum min sayyi'atikum, berarti itu ada kalimat baru jadi. Ya, jadi ada dua qiraat berarti di sini. Ada yang membacanya kaffir ankum min sayyi'atikum, ada yang membacanya kaffiru ankum min sayyi'atikum. Itu qiraatnya. Karena itu jawab syarat. Kenapa tadi kalau tadi kan ala mahal, itu menjadi jawab syarat tadi. Jawab syarat. Jazam mahalnya itu jazam. Kan tadi wa in tukhwa, dan jika kamu sembunyikan, maka itu lebih baik bagi kamu dan Allah mengampuni. Allah akan mengampuni kesalahan kamu. Jadi kalau kalimat baru berarti yukaffiru, dan Allah mengampuni daripada kesalahan-kesalahan kamu. Tapi ini masalah qiraat. Angkum min sayyi'atikum min tu ba'din ya, min ba'd ya, ada sebahagian.
sayatikum daripada kesalahan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kamu lakukan khabirun, ay alimun bi batinihi, yaitu Allah mengetahui dengan batinnya, ka zahiri seperti zahirnya, la yakhfa syai'un, tidak ada tersembunyi atasnya sesuatu. Jadi tumin lah tibait, kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sedekah itu termasuk amal-amal kebaikan, itu kan tidak mengibaratkan seluruhnya ya. Beda dengan taubat. Nah, kalau taubat itu bisa mengibaratkan seluruhnya. Tapi kalau amal soleh termasuk sedekah itu la tukaffiru jami'a sayyi'at. Ia tidak mengibaratkan seluruh kejahatan. Hanya min litab'id. Min litab'id. Bi khilati taubah fatakfuru jami'ah. Bersalahan dengan taubat maka dia dapat mengibaratkan dosa seluruhnya itu kalau taubat. Tapi kalau daripada sedekah dia sebutkan itu tidak. Makanya litab'id. Nah, kemudian jadi tidak tersembunyi ialah kepada Allah itu sesuatu apapun. Karena itulah dituntutnya keikhlasan kita ini. Keikhlasan kita. Nah, akan tetapi yang penting kan kita menjaga hati. Jadi poinnya itu bukan masalah kita merahasiakan atau tidak, tapi bagaimana kita menjaga hati. Karena merahasiakan amal itu juga tidak menunjukkan ikhlas. Demikian juga menampakkan amal tidak menunjukkan riya. Tidak seperti itu. Jadi belum tentu kita bisa menjaga hati. Kalau kita sembunyikan amal ya tidak menunjukkan ikhlas. Kalau kita menampakkan juga tidak menunjukkan riya. Jadi belum tentu orang yang menampakkan amal kita katakan riya. Karena itu Habib Abdullah Haddad itu dalam kitab Sanama Awanah, jangan sampai kata beliau kita ini buru-buru, kurang lebih gitu lah. Tidak buru-buru kita memvonis orang ketika orang itu baca Al-Quran di masjid. Kalau kita dia tuh riya misalnya, tidak boleh juga. Tidak boleh demikian. Karena tadi menampakkan amal itu tidak menunjukkan riya. Demikian juga merahasiakan amal tidak menunjukkan ikhlas. Yang penting bagaimana kita menjaga hati kita supaya kita beramal itu betul-betul ikhlas jauh dari karena wallahu bima ta'malun khabir, karena itu mengetahui di batin kita sebagaimana zahirnya. Alimun bi batini ka zahir. Ayaqali syai'un minhu. La yakhfa 'alaihi syai'un minhu, daripada. Wa lamma mana'a sallallahu alaihi wasallam min at-tasadduqi 'alal musyrikin liyuslimu, dan manakala mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bersedekah alal musyrikin kepada orang musyrik, liyuslimus agar mereka itu masuk Islam, nazala maka turun ayat laisa 'alaika hudahum, tidak ada atas engkau itu hudahum memberikan petunjuk kepada mereka annas ila dukhul fil Islam, yaitu kepada manusia kepada masuk fil Islam pada Islam. Innama 'alaikal balaghu, bahwasanya atas kata dah menyampaikan. Ini tugas kita. Jadi kita ini menyampaikan ya. Kita tidak dibebani untuk memberikan petunjuk pada mereka. Jadi kita ini dibebani dengan menyampaikan syaratnya Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yahdi man yasha, dan tetapnya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang kehendaki. Ai hidayatahu, akan hidayahnya ila dukhuli fi, kepada masuk padanya kepada Islam. Di sini disebutkan bahwa fatahsulu annal huda yutlaqu bi ma'na dalalah, itu menunjukkan bahwa mukallafun bihi ala anbiya wal ulama, itu dibebani, ditaklif kepada para nabi dan para ulama. Itu untuk apa? Untuk menyampaikan kebaikan, tentu. Untuk menyampaikan kebaikan. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kamu nafkahkan dari kebaikan, aimalin harta, paling anfusikum, maka untuk diri kamu. Li'anna sawabahu laha, karena bahwasanya pahalanya itu adalah untuknya, baginya, yaitu bagi diri kita juga, bagi diri kita. Jadi kalau kita memahami ayat inilah laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha, ketika kita menyampaikan sesuatu ternyata orang tidak menerima apa yang kita sampaikan, kita tuh akhirnya tidak juga menyalahkan mereka ya. Justru akhirnya kita merenung apakah kita menyampaikan dalam keadaan ikhlas karena Allah atau apa, akhirnya kan begitu. Tapi kalau kita tidak memandang itu tadi yang disalahkan,
Padahal kalau kita lihat sejarah para nabi juga, ya kayak Nabi Nuh itu kan ratusan tahun ya, tapi tidak banyak yang mengikuti sih. Nah, jadi ini penting ada inilah laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Sehingga kalau kita berdakwah, menyampaikan dakwah, ketika orang itu marah misalnya atau tidak menerima dakwah kita aja merenung ya, karena tugas kita hanya menyampaikan. Seraya kita akhirnya merenung. Apakah kita ini menyampaikan karena dalam keadaan hati yang bersih atau ikhlas karena Allah atau apa begitu. Sehingga orang itu tidak menerima dakwah kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Karena itulah kata para ulama, siapa yang memandang makhluk dengan pandangan hakikat, dia akan memberikan maaf kepada mereka. Tapi kalau kita memandang dengan pandangan syariat, justru kita akan marah kepada mereka. Man nazaril khalqi bi'ainil haqiqah azzarahum. Jadi dia memberikan uzur kepada mereka. Wa man nazara lahum bi'ainil syariah maqtatahum. Dia akan marah kepada mereka. Pandangan syariat. Tapi kalau pandangan hakikat, dia hanya memberikan maaf kepada mereka. Karena tadi dia hanya sekedar menyampaikan, bukan untuk memberikan petunjuk. Kalau beri petunjuk, itu wenang Allah. Walakinallah yahdi may yasha. Wa ma tunfiqu min khairin aymalin. Dan apa yang kamu nafkahkan daripada harta, fali anfusikum li anna sawabahu laha. Wa ma tunfiqu illa ibtigha wajhillah. Dan tidaklah kamu menafkahkan kecuali mengharap daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharap apa? Sawabahu, pahalanya, la ghairahu, tidak kepada selainnya, min aradid dunya, daripada harta benda dunia. Itu khabaru bimakna an-nahi. Khabarun bimakna nahi. Itu khabar itu dengan mana larangan. Artinya maksudnya janganlah, ini kan tidaklah kamu menafkahkan, itu kan khabar nih. Tidaklah kamu menafkahkan harta kecuali mengharap ridha Allah. Nah, artinya maksudnya jangan sampai kamu itu menafkahkan harta kecuali betul-betul mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan la taj'alu infaqakum illa khalisan lillah la li gharadin akhar la dunyawi wala ukhrawi. Janganlah kamu jadikan nafkah kamu itu kecuali karena ikhlas karena Allah. Jadi semata-mata ikhlas karena Allah, tidak ada tujuan yang lain. Bahkan tujuan akhirat aja tidak, ya, apalagi tujuan dunia lah. Dan itu tentunya makom yang paling tinggi. Ketika orang beramal tidak mengharap dunia, tidak mengharap akhirat, itu berarti makom yang tinggi. Tinggi benar itu makom. Ya kalau kita ini minimal tidak mengharap dunia begitu. Minimalnya begitu. Artinya walaupun kita masih berharap surga ketika kita mengamalkan atau beramal, berharap surga atau berharap pahala, itu masih ikhlas ya. Ikhlas yang pertengahan. Tapi kalau yang tadi itu pasti tinggi benar. Ya, tidak mengharap dunia, tidak mengharap akhirat, itu pasti tinggi benar. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apa yang kamu nafkahkan daripada kebaikan, yuwaffa ilaikum, nanti disempurnakan kepada kamu. Jazauhu, maksudnya balasannya itu nanti disempurnakan. Wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak dizalimi. Aitum kisuna minhu syai'an, artinya tidak dikurangi daripada sedikit jua pun. Jadi tidak dikurangi. Sedikit jua pun tidak dikurangi. Wal jumlatani ta'kidul ula, dan jumlah yang kedua ini adalah untuk menguatkan bagi yang pertama. Untuk menguatkan, yaitu yang pertama tadi itu kan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Nah, lalu jumlah kalimat yang kedua, yang kedua itu yaitu wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah, dengan wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Nah, ini untuk menguatkan apa yang kamu nafkahkan daripada harta, fali anfusikum, maka pahalanya adalah untuk kamu juga. Lalu dikuatkan dengan wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah, dan wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian lil fuqara'i ay khabarun mubtadaun mahzuf ay as-sadaqat. Jadi khabaru mubtada mahzuf ya. Khabaru mubtada'in mahzufin, jadi khabar mubtada mahzuf. Jadi khabar mubtada yang dibuang ay as-sadaqat. Maksudnya adalah as-sadaqatu. Jadi sedekah-sedekah lil fuqara. Jadi itu jadi lil fuqara itu khabar mubtada mahzuf, khabar mubtada yang dibuang. Maksudnya adalah sedekah-sedekah allazina usiru fi sabilillah, bagi orang-orang fakir, lil fuqara bagi orang-orang fakir, allazina usiru, orang-orang yang terikat fi sabilillah, pada jalan Allah, ay habisu anfusahum, artinya mereka menyediakan
akan diri mereka alal jihad, atas jihad. Jadi mereka itu menyediakan diri mereka untuk jihad kepada Allah sekalipun mereka itu fakir. Itu nuzilat, diturunkan ayat ini fi ahli suffah, pada ahli suffah. Wahum arba'u mi'atin minal muhajirin, dan mereka itu sebenarnya 400 dari kaum muhajirin. 400 ya. Ya, pemimpin mereka itu yang kita kenal adalah Abdurrahman bin Sakhar, atau yang digelar dengan Abu Hurairah. Itu kan pemimpin mereka. Ahli suffah. Walaupun itu diturunkan ya, kepada mereka, tapi ini karena redaksinya umum, berarti yang dipandang itu keumuman lafaz ya, bukan khusus sabab. Kalau yang dikenal dengan kaidah kan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Wal ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang dipandang itulah keumuman lafaz, bukan dengan latar belakang kekhususan sebab latar belakang turunnya ayat, tapi adalah dengan keumuman lafaz. Walaupun diturunkan kepada ahlu suffah yang mereka 400 orang dari kaum muhajirin, tetapi tentunya ini juga berlaku pada yang lain. Arusadu li ta'alimil Quran, mereka itu senantiasa mengintai-ngintai untuk belajar Al-Quran wal khurud ma'asaraya, dan keluar daripada saraya pasukan. Jadi itu semangat mereka dalam belajar Al-Quran. Bukan mereka menghabiskan waktu ya untuk belajar Al-Quran. Wa kanu yastaghriquna awqatahum fil istighal bil Quran was sunnah wal ibadah lailan wal jihad naharan. Jadi mereka al-sufa ini adalah mereka di mana menghabiskan waktu mereka untuk menyibukkan dengan Al-Quran dan Sunnah dan ibadah di malam hari, sementara di siang hari mereka itu berjihad fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu selalu terdepan di dalam salat, saf salat, dan di dalam jihad. Wa kanu yakifuna awwala saffin fis shalah wal jihad. Jadi mereka itu senantiasa berdiri di permulaan saf yang pertama dalam salat dan jihad. Itu mereka lah, masyaallah. Luar biasa mereka, saking semangatnya. Itu anak kaum muhajirin, anak ahlu suffah. Jadi ahlu suffah, karena mereka menghabiskan waktu hanya betul-betul untuk Allah dan Rasul. Jadi sibuk membaca Al-Quran, mengamalkan sunnah, beribadah kepada Allah. Namun di siang hari mereka berjihad bersama Rasulullah SAW. La yastati'una darban, mereka tidak mampu, darban ay safaran, melakukan perjalanan fil ardi, di muka bumi, litijarah, untuk berdagang, wal ma'ash, dan penghidupan. Kenapa mereka tidak bisa untuk berdagang dan mencari penghidupan? Li syughlihim anhu bil jihad, karena kesibukan mereka itu dengan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kesibukan mereka itu jihad kepada Allah, yakni fi taatillah, dalam jalan Allah, bisa dengan mereka itu berperang ya lah. Kalau dalam keadaan berperang berjihad, tapi kalau dalam keadaan tidak berjihad tadi, mereka justru sibuk dengan belajar Al-Quran dan beribadah-ibadah yang lain. Sehingga mereka itu tidak sempat untuk berdagang, dan bahkan untuk mencari kehidupan aja bilang tidak sempat lagi sudah. Saking sibuknya mereka dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan ibadah yang lain, dan jihad fisabilillah. Yasabuhumul jahilu ay bihalihim aghniya aminat ta'afuf. Menyangka mereka oleh orang-orang jahil dengan keadaan mereka itu agniya, kaya. Apabila kada begawi lah, kayak apa makan dia lah, sugih kalau ini mereka ini. Sampai disangka oleh orang-orang yang jahil, mereka itu orang-orang yang kaya. Padahal masa mereka itu menahan daripada lapar ya lah. Makan itu paling hanya sekedar untuk kuat beribadah. Padahal mereka lapar ya, lapar. Karena apa yang dimakan Rasul mereka makan. So, itu mereka. Kenapa mereka itu dianggap kaya? Minat ta'afuf, karena menjaga kehormatan. Li ta'afufihim, karena menjaga ifah mereka, an-nisu'al, daripada meminta, wa tarki, dan meninggalkan. Ta'arifuhum, mengenal mereka, ya mukhataban, bahwa yang dihitab, bisimahum, dengan tanda mereka, alamatim, dengan alamat mereka, min tawadu, daripada tawadu, wa asaril juhdi, dan bekas daripada kesungguhan mereka dalam beribadah tadi. Saking dikenal mereka itu, paling dikenal mereka itu lapar itu karena mereka itu betul-betul
bersungguh-sungguh dalam menahan lapar ya. Berkhidmat maksudnya berkhidmat kepada Allah dan Rasul padahal dalam keadaan lapar itu, dalam keadaan lapar mereka berkhidmat kepada Allah dengan ibadah, baca Al-Quran tadi, kepada Rasul juga yang mereka berjihad fisabilillah dalam keadaan lapar, dalam keadaan lapar. La yas'alunan nasa syai'an, tidaklah mereka meminta kepada manusia syai'an sesuatu fayulhifuna, lalu mereka mendesak, ya, tidak meminta ilhapan, yaitu mendesak, tidak. Fayulhifuna ilhapan, dalam keadaan mendesak itu tidak. Aila su'ala lahum aslan, jadi tidak meminta bagi mereka sama sekali. Fala yaqau minhum ilhafun wa huwa al-ilhah, maka tidak terjadi daripada mereka ilhaf, yaitu al-ilhah, yaitu meminta dengan cara mendesak, kayak memaksa-maksa, itu tidak ada sama sekali mereka. Bahkan mereka tidak meminta sama sekali ya, walaupun dalam keadaan lapar itu mereka menahan daripada lapar. Saking menjaganya mereka daripada kehormatan, menjaga kehormatan. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kamu nafkahkan dari kebaikan fa innallaha bihi alim, maka bahasanya Allah dengan itu alim, mengetahui. Jadi apa yang kamu nafkahkan dari kebaikan itu Allah Ta'ala itu mengetahui. Mengatakan itu maksudnya apa? Pemujazun alaih, maka itu dibalas atasnya. Kata Allah akan membalas semua itu. Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falam ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan akan harta mereka bil-laili wan-nahari, di waktu malam dan siang. Di ayat ini ada mengatakan diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya. Waktu itu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu bersedekah 40.000 dinar. 40.000 dinar, 10.000 di waktu malam, dan seumpamanya itu yaitu di 1.000-nya lagi 10.000 itu di siang hari, 10.000-nya secara rahasia, 10.000-nya lagi secara terang-terang. Jadi ada mengatakan demikian. Tapi ada juga yang mengatakan ayat ini diturunkan kepada Sayyidina Ali. Akan tetapi tentunya walaupun ayat ini diturunkan kepada, ada mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, ada mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walaupun demikian tetap ini kita ambil yang umum ya. Karena al-ibrah bi umumil lafzi tadi, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Jadi tetap umum. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka bil laili wan nahari, waktu malam, Sayyidina Abu Bakar tadi 40.000, 10.000 di waktu malam, wan nahari 10.000 di waktu siang, sirran 10.000 di waktu rahasia, wa alaniyatan 10.000 lagi waktu yang terang-terangan. Jadi 40.000. Maka kata Allah, falahum, maka bagi mereka ajruhum, itu pahala mereka inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak juga ada kesedihan. Maksudnya karena ini ayat umum ya kepada siapapun ya. Artinya fal muradu bayanu ajril munfiq ala hadzal wajhi. Maka dimaksud di sini adalah menerangkan pahala orang menafkahkan harta atas ini jalan, yaitu di siang hari, di malam hari, rahasia dan alaniyat. Ya, tidak khusus kepada pahala khususiyah di Abu Bakar, walizalika bizalika wala li aliyin, dan tidak khusus bagi Sayyidina Abu Bakar dengan demikian itu, atau tidak khusus juga dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ini adalah menerangkan pahala orang menafkahkan harta siapapun dengan cara ini, yaitu di malam hari, di siang hari, rahasia dan terang-terang. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu maksudnya dalam hal menafkahkan harta untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah daripada amal ibadah kita ya. Ibadah kita yang sangat sedikit ini ya tentunya harus banyak-banyak beramal soleh, banyak beramal soleh, dan banyak sekali amal-amal soleh yang harus kita lakukan, misalnya ibadah sunnah, qabliyah, ba'diyah, tahajud, salat wudu, salat taubah, dan seterusnya, zikir kita harus ada ya, zikir la ilaha illallah, lalu istighfar dan salawat kepada Nabi. Tiga itu jangan sampai ditinggalkan, dan ditambah lagi dengan baca Al-Quran. Dan kita harus melazimi zikir, kemudian istighfar dan salawat, dan tentunya baca Al-Quran. Itu harus kita lazimi, harus melazamah, harus itu ya. Kemudian yang akan datang, allazina ya'kuluna riba, akan datang setelah ini terkait dengan ayat-ayat riba. Itu aja mungkinlah yang dapat disampaikan. Saudara baca tafsir karena jam sudah 21.35 di HP ulun.
Kemudian ada manfaat, ada barokahnya. Dan sekali lagi ayat ini umum lah. Ayat ini umum. Walaupun tadi ditujukan kepada Abu Bakar, ada dengan Sayyidina Ali, tapi ini adalah umum kepada siapapun yang menginfakkan harta. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Qur'annya. Karena orang yang berpegang pada Al-Quran, seperti kita pahami dalam hadis-hadis Nabi, tidak akan pernah sesat untuk selama. Dan mudah kita termasuk orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Dan mudah kita bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih jauh lagi tentu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan hukum Allah, hukum Al-Quran, hukum Rasul, hukum Allah Ta'ala itu bisa diterapkan di negeri. Itu harapan kita. Karena selama tidak diterapkan hukum Allah, macam-macam. Saat ini menyedihkan sekali penista-penista agama ini. Makin berani mereka. Semakin berkeliaran, semakin berani. Itu menyedihkan kita. Ya, munculan ya, kecam ini muncul lagi. Dah dikecam muncul lagi. Dikecam muncul lagi. Maka yang menyakitkan hati itu ketika Rasulullah paling kita cintai, yang paling mulia di sisi Allah, dan Abdul Makhlukin, paling abdul segala makhluk, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dinista begitu. Tapi kita kayak apa nanti kita akan ditanya apakah kita sudah bersikap atau belum. Tapi yang tadi lah, selama masih hukum sekuler kayak ini bermunculan, dan Allah telah mengampuni dosa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma a'tina yawmal qiyamah syafa'atan nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma la syafa'ata illa syafa'atuh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fil istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina min amin wa zidna min hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabina fi nashrihi wa fi jami'i ta'at wa ja'alna minal mukhlisin bi barakati sayyidil mursalin wa na'udzu bisyarril salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Guru, jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu khairan katsiran.